Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Manajer AC Milan Stefano Pioli sangat girang melihat Zlatan Ibrahimovic kembali beraksi di timnya. Ia menyebut striker gaik itu sukses mengangkat performa Milan di laga ini. Seperti yang sudah diketahui, Zlatan Ibrahimovic absen di 2 pekan terakhir karena mengalami masalah otot. Absennya Ibrahimovic berdampak besar bagi Milan di mana mereka tumbang melawan Sassuolo dan Lazio. Penyerang asal Swedia itu akhirnya comeback melawan Benevento pada dini hari tadi. Sang striker bermain penuh dan membawa timnya menang 2-0 melawan sang tamu. Pioli mengaku bahwa Ibrahimovic menjadi salah satu penyebab timnya menang di laga ini. Ibrahimovic adalah seorang pemenang dan seorang pemenang membuat pemain-pemain lainnya tampil lebih baik, buka Pioli kepada Dance. Pioli mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan sang striker gaik di laga ini, meski ia tidak mencetak gol di laga ini. Salah satu kunci kami menang di laga ini adalah tidak membiarkan para bek lawan fokus pada satu titik saja. Zlatan adalah seorang pemain yang cerdas secara taktikal. Ia tahu bagaimana harus bergerak di dalam kotak penalti dan mencari ruang di dalamnya. Pioli juga menampik anggapan bahwa timnya terlalu bergantung pada Zlatan Ibrahimovic. Ia menyebut timnya juga bisa bermain apik tanpa Zlatan. Meski ia mengakui bahwa performa timnya lebih bagus jika Zlatan ikut bermain. Kehilangan Zlatan memang membawa dampak tersendiri bagi kami. Namun kami memberikan reaksi yang baik saat berada dalam situasi yang sulit dan kami menunjukkan karakter kami, ujarnya. AC Milan akan menghadapi laga krusial di Giornata ke-35 Serie A. Mereka akan berhadapan dengan Juventus di Turin pada hari Senin 10 Mei 2021. Sebuah konfrontasi antara Gianluigi Donnarumma dengan Ultras Milanisti terjadi sebelum laga AC Milan vs Benevento pada Sabtu 1 Mei 2021. Situasi kiper Gianluigi Donnarumma dengan tifosi AC Milan sedang tidak kondusif dalam beberapa pekan terakhir ini. Kontrak Gianluigi Donnarumma di AC Milan akan habis pada 30 Juni 2021. AC Milan sudah mencoba mengajukan perpanjangan kontrak, tetapi sejauh ini Gianluigi Donnarumma masih menolaknya. Sang penjaga gawang dikabarkan meminta gaji 10 juta euro per musim dan hanya dikontrak selama 2 tahun. Sementara itu, AC Milan menawarkan kontrak 5 tahun dengan gaji 7 juta euro plus bonus 1 juta euro per tahunnya. Gaji yang ditawarkan AC Milan sudah naik dari bayaran lama Donnarumma yang sebesar 6 juta euro per musimnya. Juventus kemudian disebut-sebut siap membayar besaran gaji yang diminta oleh Donnarumma. Kiper nomor 1 timnas Italia itu pun jadi condong bakal hengang dari AC Milan secara gratis dan pindah ke Juventus. Situasi ini pastinya tidak diterima dengan baik oleh Milanisti. Pada Sabtu 1 Mei 2021, setelah para pemain AC Milan makan siang di Milanello, Ultras Milanisti meminta bertemu dengan Gianluigi Donnarumma. Seperti dikutip dari Pianeta Milan, koresponden Sky Sport Italia PP Di Stefano melaporkan Donnarumma ternyata kemudian menemui perwakilan Ultras itu walau sempat menolaknya. Bisa ditebak-tebak kata-kata keras yang disampaikan oleh Ultras kepada Donnarumma. Salah satunya adalah mereka mendesak Donnarumma untuk tidak bermain melawan Juventus jika belum menandatangani kontrak baru. AC Milan memang akan menghadapi Juventus pada pekan ke-35 Liga Italia Senin 10 Mei 2021. Desakan Ultras itu pastinya tidak akan dituruti oleh Donnarumma maupun AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli bersikeras sang kiper masih fokus walaupun sempat tidak mendapatkan hasil clean sheet di Liga Italia selama 7 pertandingan beruntun sebelum melawan Benevento. Donnarumma masih kiper AC Milan, dia bekerja total untuk kami, dia tenang dan berkonsentrasi, tukas Pioli. Espanyol dilaporkan menargetkan kepindahan pemain sayap AC Milan Samu Castillejo musim panas ini seperti diberitakan oleh Football Italia. Surat kabar Sport mengklaim tim La Liga Spanyol tersebut tertarik untuk mendapatkan pemain sayap yang juga asli Spanyol itu. Sang pemain di sisi lain dikabarkan ingin tetap di San Siro dan memperjuangkan tempat di posisi sayap. Laporan tersebut mengklaim pertemuan direncanakan setelah musim saat ini dan para pihak kemudian akan memutuskan langkah selanjutnya untuk
pemain berusia 26 tahun itu. Kembalinya ke tanah air mungkin sudah direncanakan, tetapi pemain sayap kanan itu telah memainkan 25 pertandingan Serie A Liga Italia pada 2020-2021 dan menyumbang 1 gol dalam prosesnya. Mantan pemain timnas Spanyol U21 itu tiba di Milan dari Villarreal pada Agustus 2018 dan telah memainkan 105 pertandingan untuk Diavolo. Kontraknya di San Siro berakhir pada Juni 2023, tetapi Milan bisa saja bersedia menjualnya musim panas ini. Samu Castillo sendiri selalu menjadi cibiran para fans Milan karena permainan yang sering merusak irama permainan. Dirinya dianggap suka terlalu lama megang bola dan itu membuat alur serangan Milan menjadi terhambat. Samu Castillo sendiri meski bermain cukup banyak tapi posisinya sudah direbut oleh Alexis Saelemaekers. AC Milan dilaporkan siap melepas jeans Peter Hauge demi memboyong rekan kompatriot Lionel Messi yaitu Rodrigo De Paul. AC Milan dikabarkan ingin memboyong Rodrigo De Paul dari Udinese. Meski posisinya adalah seorang gelandang, ia adalah pemain yang menorehkan gol untuk klubnya. Rodrigo De Paul tercatat membukukan 8 gol dan 7 assist dalam 31 penampilannya untuk Udinese di ajang Serie A Liga Italia. Menurut laporan surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport, Rossoneri setidaknya harus menyediakan dana sebesar 40 juta euro jika ingin memboyong bintang berusia 26 tahun itu ke San Siro. Ya, nilai tersebut terbilang cukup besar, namun tentunya Diavolo Rosso tidak menyerah begitu saja. Paolo Maldini dan Ricky Massara sedang menyusun strategi guna menjadikan pemain Valencia tersebut. AC Milan bisa melakukan negosiasi dengan tawaran berupa uang tunai ditambah menyisipkan nama jeans Peter Hauge di dalam kesepakatan transfer itu. Seperti diketahui, Hauge semakin tersingkir dari skuad utama Stefano Pioli. Pemain berpaspor Norwegia terakhir kali bermain dalam laga AC Milan kontra Sampdoria awal April lalu. Usai mencetak gol penyeimbang pada menit-menit akhir pertandingan melawan Sampdoria yang berakhir imbang 1-1 awal bulan lalu, mantan bintang bodo atau klim tersebut tak pernah lagi dimainkan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa jeans Peter Hauge tampaknya belum menunjukkan kinerja terbaik di depan Pioli dan tim. Tak ayal, Hauge menjadi tumbal si merah hitam. AC Milan dikabarkan berpeluang untuk bisa mendatangkan Dani Ceballos dari Real Madrid pada musim panas 2021 nanti. Milan menjadi tim yang cukup tangguh saat ini, namun mereka tidak puas dan terus berusaha untuk membuat timnya menjadi lebih baik. Milan pun dikabarkan masih bergerilya untuk memboyong pemain-pemain baru ke San Siro untuk musim depan. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan Rossoneri. Para pemain itu bermain di sejumlah posisi mulai dari sektor kiper, bek, gelandang hingga striker. Saat ini Dani Ceballos masih bermain di Arsenal. Ia berstatus sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid. Musim ini menjadi musim keduanya bermain di Arsenal sebagai pemain pinjaman. Musim depan ia hampir pasti tak akan bermain bersama The Gunners karena ia sudah mengatakan tak berminat memperkuat tim asuhan Mikel Arteta itu lagi musim depan. Akan tetapi, Ceballos tampaknya tak akan bertahan lama di Real Madrid. Kabarnya Los Blancos malah akan melepasnya pada musim depan. Kabar itu dilansir oleh Don Balon. Madrid berniat melepas Ceballos karena butuh dana segar demi belanja pemain baru musim panas nanti. Don Balon juga menambahkan, Dani Ceballos bisa saja menerat di AC Milan musim depan. Pasalnya Rossoneri sekarang memang tengah memburu gelandang kreatif baru. Hadirnya Ceballos juga akan menguntungkan bagi AC Milan, sebab ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, tengah, kiri, atau serang. Laporan itu juga menyebutkan Dani Ceballos bukan satu-satunya pemain dari Real Madrid yang bisa berada di pelukan AC Milan. Rossoneri juga disebut berpeluang untuk bisa mempertahankan Brahim Diaz. AC Milan baru-baru ini dilaporkan sudah mencapai kata sepakat untuk kedatangan mantan kiper Juventus. La Repubblica melaporkan kalau AC Milan akhirnya berhasil mencapai kata kesepakatan untuk kedatangan mantan kiper Juventus. Nantinya, sang kiper akan bergabung dengan AC Milan pada musim depan nanti. AC Milan sendiri memang saat ini masih memiliki kiper tangguh dalam diri Gianluigi Donnarumma. Namun masalahnya, negosiasi perpanjangan kontrak dengan Donnarumma masih sangat alot bagi AC Milan. Meski begitu, ex-kiper Juventus bukan diplot untuk menggantikan Donnarumma kecuali kalau sang pemain sendiri yang hengkang. Ex-kiper Juventus ini rencananya akan dijadikan penjaga gawang cadangan oleh AC Milan. Sebenarnya AC Milan punya Ciprian Tatarusanu sebagai kiper cadangan AC Milan saat ini dengan tinggi mencapai nyaris 2 meter. Tapi performa Tatarusanu sebagai kiper cadangan dinilai cukup mengecewakan sehingga kemungkinan ia bakal diganti.
Sementara itu, Antonio Donnarumma juga kemungkinan akan segera dilepas oleh AC Milan karena sudah habis kontraknya. Jadi, dengan kedatangan ex-kiper Juventus itu, Tatarusanu kemungkinan besar akan turun pangkatnya. Dia adalah Antonio Mirante, kiper yang saat ini bermain di AS Roma, akan datang ke AC Milan dengan status bebas transfer karena sudah tak dibutuhkan lagi oleh klubnya sekarang. Mirante adalah kiper veteran yang sudah banyak membela banyak klub Serie A Italia, termasuk Juventus yang pernah Mirante bela sepanjang karirnya sebagai penjaga gawang. Mirante sendiri memiliki kemampuan refleks cukup baik sehingga diharapkan bisa menjadi pelapis yang baik untuk Donnarumma. Dan juga sebagai tindakan jaga-jaga kalau Donnarumma memiliki hengkang, maka sepertinya Mirante yang jadi kiper utama untuk AC Milan. Massimiliano Allegri tampaknya ditakdirkan masa depannya ada di Italia. Namun, kehadirannya di klub Liga Italia yang mana di musim depan masih menjadi misteri. Kabar terakhir menyebutkan Allegri kemungkinan bisa berlabuh di Juventus atau AC Milan. Menurut Corriere della Sera, beberapa bulan lalu Allegri selangkah lagi menjadi manajer baru untuk AS Roma. Tapi, tiba-tiba semua rencana itu berhenti dan bukan karena klub Giallorossi. Mantan pelatih dan temannya Giovanni Galleone menjelaskan situasi tersebut 2 hari lalu. Perasaan saya adalah bahwa Allegri akan kembali ke Juventus. Keheningannya dan keinginannya untuk kembali membuatku percaya bahwa ada sesuatu yang konkret, katanya. Disebutkan, pelatih berusia 53 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan klub raksasa Italia itu karena dia tidak ingin pergi ke luar negeri. Namun tim tersebut bisa saja AC Milan dan itu akan menjadi kejutan besar. Seperti diketahui, Allegri tidak memiliki pekerjaan sejak meninggalkan Juventus pada musim panas 2019. Juru taktik berusia 53 tahun itu sangat sukses selama 5 musim bertugas di Allianz Stadium. Allegri membawa Juventus memenangi 11 trofi antara lain 5 Scudetto Serie A dan 4 gelar Coppa Italia secara berturut-turut. Meski ada minat dari Inggris, Allegri menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kembali ke Juventus. Tapi, dia tidak mendukung Andrea Pirlo. Saat ini saya tidak tahu apa-apa, pesona Inggris dari Spanyol memang ada, tapi saya juga akan senang tinggal di Italia, pungkas Allegri. Tidak mungkin untuk mengatakan selain itu Andrea Pirlo ada di sana sekarang dan menurut saya dia melakukannya dengan baik, kata Allegri kepada Sky Sport Italia. Saya tidak tahu apa yang hilang dari Juventus, mereka berada di final Coppa Italia, memenangkan Supercoppa, berjuang untuk 4 besar Liga Champions, sedikit lotre bisa menghasilkan sixpence. Stefano Pioli menjadi sorotan belakangan ini, malah sekarang beredar isu dia akan didepak dari AC Milan. Pada awal musim padahal Pioli begitu dipuja, dia dianggap berhasil membawa Rossoneri bangkit setelah bertahun-tahun tenggelam. Tapi secara perlahan penampilan AC Milan mulai menurun. Mereka tidak lagi mampu berkuasa di papan klasemen, bahkan sekarang terancam gagal finish di posisi 4 besar. Bila sampai kejadian Milan gagal lolos ke Liga Champions, menurut Football Italia maka bisa dipastikan Pioli akan langsung dipecat. 5 laga tersisa di akhir musim akan menjadi penentu nasib sang pelatih yang berhasil mengantar Diavolo merebut Scudetto musim dingin atau juara paruh musim di Januari lalu. Diketahui, saat ini Milan ada di peringkat 5 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 66 poin. Mereka hanya kalah hitungan gol dari Napoli dan Juventus yang duduk di atasnya. Untuk pengganti, manajemen AC Milan dikabarkan sudah mempersiapkan sejumlah nama, tapi yang paling santer disebut ialah Ivan Juric, pelatih yang musim ini membawa Hellas Verona parkir di papan tengah klasemen. Jika AC Milan memecat pelatih Stefano Pioli pada akhir musim ini, sosok tak terduga ini disebut-sebut siap datang ke San Siro. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato dan sejumlah media di Italia, posisi Stefano Pioli berada di ujung tanduk. Palu pemecatan sedang membayangi dirinya saat ini di AC Milan. Hal itu bisa terjadi sebagai akibat dari terjun bebasnya performa dan pencapaian AC Milan pada Serie A Italia di tahun ini. Padahal AC Milan sebelumnya sempat memiliki rata-rata poin per pertandingan hingga 2,26. Tapi sejak memasuki tahun 2021, AC Milan terjun bebas dengan hanya mampu mengumpulkan 1,6 poin per pertandingan. Bahkan AC Milan kalah di 5 laga kandang sejak Januari 2021. Tak heran jika AC Milan yang tadinya adalah juara musim dingin Serie A Italia kini malah terlempar ke posisi ke-5 klasemen sementara. Memang AC Milan punya poin sama dengan Juventus dan Napoli, tapi mereka kalah selisih gol. Hasil yang sangat memalukan itu pun memunculkan spekulasi kalau Stefano
Stefano Pioli akan segera ditindak tegas oleh AC Milan. Sejumlah nama pun sudah mulai dikaitkan dengan AC Milan jika mereka memecat Stefano Pioli. Salah satunya Massimiliano Allegri, tapi sepertinya sosok ini tidak akan ke AC Milan. Selain Allegri, ada satu lagi sosok tak terduga yang cukup sering dikaitkan dengan AC Milan. Sosok tak terduga itu adalah pelatih Hellas Verona saat ini, yaitu Ivan Juric. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus Ivan Juric yang melatih AC Milan? Jadi ternyata sejumlah media di Italia tak sembarangan menghubungi Ivan Juric dengan AC Milan. Mereka melihat pencapaian Ivan Juric dengan skuad seadanya, tapi ia cukup sukses membawa Hellas Verona masuk 10 besar Serie A Italia. Apalagi kalau nanti Ivan Juric bisa memiliki skuad semewah AC Milan, tentu pencapaiannya bisa lebih baik lagi ketimbang sekarang di Hellas Verona.